Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aning Tias, NIM 19051204097 dari jurusan Teknik Informatika 2019B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelum membahas tentang model infrastruktur jaringan, apa sih pengertian jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun logika yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Definisi perbedaan antara jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data dari komputer server. Sistem terpusat memiliki otoritas tunggal. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan hasil dari gabungan beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Sistem terdistribusi desentralisasi tidak bergantung pada otoritas pusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian jaringan. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan cakupan wilayah. 1. PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi dengan berbagai perangkat di sekitarnya, misalnya seperti Bluetooth, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil, misalnya mencakup wilayah suatu gedung, kantor, sekolah, kampus, atau di dalam rumah. Contoh dari jaringan ini adalah rep komputer. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan komputer ini memberikan layanan cakupan yang lebih luas hingga mencapai 10-50 km. Yaitu jaringan suatu kota atau wilayah. Yang keempat, WAN, Wide Area Network. Jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih luas, semisal sebuah negara bahkan dunia. Jaringan ini telah mendunia, atau yang biasanya kita sebut dengan internet. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, intranet. Jaringan pribadi atau private network bisa diakses untuk kalangan internal. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Hanya mencakup wilayah lokal. Perkembangannya lambat. Mode jaringan Bisa digunakan oleh kantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, infrastruktur. Jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem sama komputer lain menggunakan yang sistem saling global berhubungan. TPC atau IP sebagai protokol pertukaran. Bisa diakses Yang oleh terakhir, publik. pembagian Jaringan yang sangat berdasarkan luas fungsinya. bahkan mendunia. Yang pertama, Memiliki client jaringan server yang kuat. merupakan jaringan yang di Perkembangannya yang dalamnya pesat terdapat bisa sebuah diakses komputer yang kapan saja menjadi dan di server mana saja. dan komputer yang lain menjadi klien. Yang kedua, peer-to-peer merupakan suatu jaringan di mana Selanjutnya kita setiap akan host membahas komputer tentang dapat topologi berperan sebagai jaringan. klien maupun Di server. kesempatan kali ini kita akan membahas 4 jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang sederhana. Topologi ini menggunakan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama. Kelebihan dari topologi ini, kemudahan dalam penambahan klien, mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus sulit untuk dikembangkan. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring atau disebut topologi cincin merupakan suatu topologi yang digunakan
untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dengan menggunakan rangkaian melingkar seperti cincin. Kelebihan dari topologi ini, biaya untuk instalasi cenderung murah, performa koneksi cukup baik, profesi instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang ketiga, topologi star. Topologi star disebut juga topologi bintang, di mana memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan dari topologi bintang ini adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kekurangan dari topologi star, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung. Topologi ini memiliki kelebihan bandwidth limit-nya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan dari topologi mesh, kabel yang digunakan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Selanjutnya kita akan membahas tentang data center. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Data center atau pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, sistem telekomunikasi, dan penyimpanan data. Cukup sampai di sini pembahasan saya tentang model infrastruktur jaringan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.